Baik, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan untuk kasus yang kelima, yang mana dari kasus kelima ini terdapat penjualan kepada Bapak Anto untuk produk hampers C dengan kuantitas jumlah 2. Baik, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu untuk jumlah dari hampers C itu ada berapa. Kita ke produk, yaitu hampers C. Nah, untuk hampers C sendiri di sini masih ada 1 unit, sedangkan yang kita butuhkan untuk penjualan kali ini adalah 2 unit, maka kita akan langsung membuatnya di manufacturing order. Kita klik new. Lalu di sini kita klik saja hampers C. Schedule date-nya adalah tanggal 15 Maret. Baik, di sini diketahui bahwa untuk jumlah dari komponen yang dibutuhkan untuk HPC sudah lengkap. Namun di sini saya izin mengklarifikasi terlebih dahulu. Tadi sebenarnya untuk pita hias ini masih kurang, lalu saya melakukan pembelian. Ternyata saat saya melakukan pembelian uh, di menu purchase order, ternyata tidak terrecord oleh Zoom dan layarnya menjadi hitam untuk share screen saya. Jadi di sini saya langsung melanjutkan ke manufacturing order. Lalu di sini kita klik confirm. Lalu kita masuk ke operation dan manufacturing order. Kita klik. Untuk kan saya langsung satu. Untuk start date-nya benar, untuk schedule date-nya, schedule-nya ya benar. Lalu langsung saja kita klik produce all. Baik, selanjutnya di sini kan sudah kita klik produce all, lalu kita bisa mengecek untuk jumlah produk hampers C apakah sudah bertambah. Kita klik produk, kalau kita cari hampers C. Yaitu di sini diketahui untuk on hand-nya hampers C adalah sejumlah 2. Baik, langsung saja kita ke menu sales. Nah, di sini saya tadi juga sudah mencoba memasukkan Bapak Anto, tapi saya ulangi kembali tadi untuk manufacturing ordernya. Maka kita klik Bapak Anto. Untuk expiration date-nya itu adalah tanggal bulan Maret, tanggal 15. Untuk produknya itu adalah hampers C. Sejumlah 2. Untuk totalnya adalah 488.400 setelah pajaknya. Sudah benar, lalu kita klik send by email. Sudah kita send by email, lalu kita klik confirm. Nah, di sini untuk statusnya sudah berubah menjadi sales order. Selanjutnya di sini diketahui bahwa untuk pengiriman dan invoice-nya itu adalah pada tanggal 17 Maret tahun 2025. Nah, kita langsung saja klik delivery. Lalu untuk schedule date-nya adalah pada tanggal 17 Maret tahun 2025. Lalu kita klik validate saja. Lalu kita kembali ke uh, sales order kita. Di sini untuk delivery-nya sudah kita konfirmasi, sudah kita validasi ya. Lalu kita ke menu sales order. Dan di sini sih kita akan membuat create invoice. Kita create invoice, regular invoice, kita create draft. Lalu untuk invoice date-nya adalah pada tanggal 17 Maret. Untuk date-nya itu adalah pada tanggal 20 Maret. Delivery date-nya pada tanggal 17 Maret. Jika dirasa untuk tanggalnya sudah benar dan untuk jumlahnya juga sudah benar, kita bisa klik confirm. Kita bisa klik send. Kita klik send. Untuk emailnya sudah dikirimkan. Lalu kita bisa klik payment. Untuk pay, untuk pay-nya kita menggunakan cash. Tanggal 20 untuk payment-nya. Klik payment. Pada payment ini kita klik. Lalu kita validate. Nah, selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi pada menu accounting. Kita ke accounting. Lalu kita ke accounting journal items. Lalu kita cari yang unreconciled. Nah, di sini untuk Bapak Anto kita klik.
dan kita rekonsil ke menu kas. Tanggalnya jangan lupa itu tanggal 20 Maret tahun 2025 kalau kita rekonsil. Jadi untuk kasus 6 ini, studi kasusnya itu pembelian dari supplier. Nah, kita perlu lihat dulu detail-detail dari pembelian ini. Yang pertama, nama suppliernya itu Pak Budi dengan alamat Jalan Kamboja nomor 4 Garut. Untuk payment term-nya itu 5 hari setelah invoice dan tanggal transaksinya itu dimulai 18 Maret 2025. Untuk request for quotation-nya atau RFQ di tanggal 18 Maret 2025 dengan rincian ponis kering sejumlah 20 toples, lalu kue kurma sejumlah 15 toples dengan harga satuan masing-masing 31.000 dan juga 34.000. Eh, kita perlu menghitung PPE-nya terlebih dahulu dan kemudian total dari produknya ini 688.200 rupiah untuk bonus kering dan juga 566.100 rupiah untuk kue kurma. Untuk purchase ordernya pada tanggal 19 Maret 2025, untuk pengiriman barangnya dilakukan dalam 2 tahap karena cuaca buruk dan keterbatasan armada logistik. Jadi pengiriman pertama dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 dengan rincian brownies kering 10 piece dan juga kue kurma 7 piece. Untuk pengiriman kedua di tanggal 22 Maret 2025 dengan rincian brownies kering 10 piece dan kue kurma 8 piece. Untuk penerimaan barang dan pembuatan invoice-nya itu di tanggal 22 Maret 2025 dan untuk pembayaran invoice ada di tanggal 27 Maret 2025. Untuk melakukan request for quotation, kita perlu membuka modul purchase. Kemudian kita pilih new untuk membuat quotation baru. Selanjutnya kita isikan vendor name sesuai dengan detail kasus. Selanjutnya kita juga isikan expected arrival yang menunjukkan tanggal penerimaan barang dan centang X confirmation 1 days before. Selanjutnya, kita bisa mengklik add product untuk memasukkan nama dan jumlah produk yang akan dibeli. Setelah itu, kita bisa kirim dokumen RFQ tersebut ke vendor melalui email agar pihak vendor bisa menerima informasi terkait rencana pembelian yang kita buat dengan mengklik send by email. Kemudian akan muncul kotak dialog pengiriman email ke vendor. Kita dapat menggunakan template email yang telah disediakan oleh Odoo, lalu klik send. Apabila dokumen RFQ sudah berhasil terkirim, maka status RFQ akan berubah menjadi RFQ send. Daftar RFQ dapat dilihat di halaman awal modul purchase. Apabila semua data sudah betul dan sudah mencapai kesepakatan dengan perusahaan vendor, maka kita bisa melakukan konfirmasi order dengan cara mengklik confirm order di bagian kiri atas. Setelah dikonfirmasi, maka status dokumen RFQ ini akan berubah menjadi purchase order dan kemudian akan muncul menu untuk mengakui penerimaan barang receive product secara otomatis. Selanjutnya, kita dapat mengirimkan dokumen purchase order ke vendor dengan memilih send PO by email di bagian kiri atas. Apabila semua pesan telah sesuai, silakan pilih send. Terdapat keterangan receive yang menunjukkan bahwa ada satu permintaan barang yang bisa kita akui. Lalu kita pilih receive dengan icon bergambar truk di bagian kanan atas. Selanjutnya kita akan dibawa masuk ke halaman baru untuk mengakui penerimaan barang. Untuk memasukkan jumlah barang yang diterima oleh bagian gudang, maka kita pilih edit, lalu kita klik masing-masing barang dan masukkan jumlah barang yang diterima. Pada kasus ini kami menerima 2 barang secara terpisah dengan hari yang berbeda. Kemudian status penerimaan barangnya berubah menjadi DAR.
Kita bisa cek di master data produk untuk melihat apakah pembelian kita telah masuk ke sistem. Terdapat dua cara untuk melakukan atau membuat vendor bill. Di sini kami menggunakan cara melalui dokumen purchase order dengan memilih dengan memilih tab order, lalu purchase order dan pilih PO dengan status waiting bills. Setelah masuk ke dokumen purchase order yang akan dibuat dokumen vendor bill dan memilih create bill, kemudian Odoo akan menampilkan halaman draft bill. Kita perlu melakukan pengecekan terhadap draft bill-nya, ada dari nama vendor, terus produknya, terus tax, total transaction, sama akun jurnalnya. Setelah semua data sudah benar, kita bisa pilih confirm. Dokumen draft bill telah berubah status dari draft menjadi posted. Untuk melakukan pembayaran kepada vendor, kita bisa buka dokumen purchase order yang akan dilakukan pembayaran. Selanjutnya, kita pilih menu icon vendor bills. Kemudian kita klik pay, kemudian akan muncul halaman pay. Kita menentukan apakah pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank atau secara cash. Nah, pada kasus kali ini, kami memilih jurnal cash untuk otomatis pembayaran melalui cash. Setelah itu, kami klik create payment. Setelah status berubah menjadi in payment, kita bisa melakukan validate dengan mengklik tombol validate. Lalu, status akan berubah menjadi paid. Setelah melakukan payment, kita perlu melakukan rekonsiliasi akun bank atau kas. Jadi kita pilih menu accounting, lalu kita pilih tab accounting, lalu pilih journal item. Selanjutnya kita bisa pilih akun yang belum terrekonsiliasi. Setelah kita klik, kita akan muncul jendela pilihan akan merekonsiliasi pelunasan piutang yang belum diakui. Kita akan memilih akun mana yang statusnya write off. Untuk memastikan bahwa kas telah diakui pengeluarannya, kita bisa cek pada tab menu accounting lalu pilih journal entries. Ketika sudah selesai, maka tampilan jurnal rekonsiliasinya seperti ini.